Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Muhammad Fadli Yusuf. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan keberkahan hidup. Selanjutnya tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Alam Sanes Abi. Kepada beliau kami persilakan, waktu dan tempat yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal fi jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
sama-sama kita hormati para alim ulama, para habaib, para guru-guru agama, tokoh agama, ketua Mushola Al-Muhajirin, ketua RT, ketua beberapa komplek, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik rahimakumullah wa hadakumullah wa ra'akumullah wa hafizakumullah. Malam ini alhamdulillah kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Tujuannya adalah sama, yaitu adalah setiap tahun memperingati peringatan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya bukan adalah setelah pulang dari tempat ini kita makin bertumbuh cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Isra dan Mi'raj ini sebagai syiar bahwa Nabi patut dicontoh. Kemudian sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Nah, karena orang waktu Nabi hidup sudah ada mengaku jadi nabi. Nah, jadi diberitahukan bahwa Nabi ini khatamun nubuwah, penutup para nabi. Di Indonesia pun ada orang banyak mampu jadi nabi, di antaranya pemain bulu tangkis Muhammad Musaddiq mengaku jadi nabi, banyak pengikutnya. Nah, kan ini perlu disiarkan. Di Jawa nama Sidin Gatot banyak pengikutnya. Ada lagi beberapa tahun yang lalu mengaku jadi nabi, nama Sidin Tukimin, lebih 300 pengikutnya. Maka bila kita bersalawat sekali menyambut nama Sidin, kalau mau ikut Sidin, ya Habibi ya Tukimin, sekali menyambut sallallahu ala Muhammad, nyaman. Oke, sallallahu ala Tukimin, nyaman. Nah, maka ini perlu dikenalkan kepada masyarakat, kepada orang luas bahwa Nabi ini khatamun nubuwah. Kalau ada orang mampu jadi nabi, di dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Nabi itu cirinya cerdas. Yang kedua cirinya adalah orangnya tampan semuanya. Nah, jadi kalau orang ada mampu jadi nabi, kita cek dulu muhanya tampan gak kata kan? Nah, kita cek dulu. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim luar biasa tampannya, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa bertemu dengan Nabi di Masjidil Aqsa waktu Isra Mi'raj, ternyata luar biasa tampannya. Awak tinggi, kemudian mata gelap, kulit sawo matang. Nah, kalau ini sawo buruk. Puas berdasarkan Nabi. Nah, jadi ini sekali lagi Isra dan Mi'raj adalah syiar kita. Kita di sini dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada keluarga kita yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang bermacam-macam penyakit sudah datangan. Ada yang mariam dingin, mudah-mudahan mari hilang mariam dinginnya. Sekarang ada datang lagi penyakit cacar. Nah, mudah-mudahan hilang penyakit cacarnya. Kalau ada juga yang sakit gigi, mudah-mudahan hilang giginya. Maksudnya penyakit yang ada di gigi, yang berlubang itu atau yang lain-lain hilang semuanya karena mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah juga hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ini para warga kumpulan sedikit seorang biasa Isra dan Mi'raj sehingga acara ini bisa terbentuk, mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak bersyukur. La in syakartum lanazidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan ditambah-tambah terus. Walaupun kan nikmat ini macam-macam, ada kesehatan, ada nyaman kita dalam hidup tenang. Guring itu lakas benar, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah 4, ada tunggu Al-Fatihah 4 sudah mengawas ini. Nyaman tenang hidup, itu luar biasa sudah.
Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami pernah dibiayai oleh guru pondok kami. Presiden bilang anak begini jangan takutan. Bila anak laki jangan takutan. Walaupun mereka habis begini, banyak puisi anak 3. Lalu di sini duit kasih 10.000 lagi. Bukan 3. Jangan banyak pikir di sini. Tukar hitam 2 biji, 4.000 harganya. Tukar nyor 4.000. Nah, supaya banyak nyornya 8.000 sudah. Tukar uyah 2.000 di sini. Luruk bertahan. Insya Allah tahan 2 hari di sini. Daripada menggayai di sini. Yang penting kawat ketawaan. Tuh tahun kayaknya berarti yang pulang ini. Itu. Bingung aja terus kita nih umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita setiap merayakan Isra Mi'raj biasanya ada merayakan Maulid. Terbang bersairan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui oleh beliau umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau dikatakan dalam riwayat menunggu Bapak Ibu yang tadi ada sekalian di sebelah kiri. Kalau ada umat beliau anak masuk neraka, lihat oleh beliau. Nabi kita ini cinta mana lawan kita, sayang mana lawan kita. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang disayang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Isra Mi'raj ini diadakan Maulid, dibacakan syair Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyaman hati kita mendengar. Kadang-kadang Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, nanti kita dengar tidak paham juga artinya. Tapi banyak orang mendengarkan syairnya, nyaman mendengarkan, hati rasanya nyaman mendengar. Bahkan orang ada mendengar syair Nabi itu berlinangan air mata. Tapi ada juga yang terdapat berlinangan air liur. Tadinya ada gorengan. Ada Bapak juga tapi berhadir di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, rahimakumullah wa hadakumullah wa ra'akumullah wa hafizakumullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang keturunan orang yang baik-baik. Sampai nasabnya ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam, itu orang yang baik-baik semua. Ketika Abdullah, ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu usia sudah mantap untuk pernikahan, itu ada orang anak melamar. Di dalam riwayat itu namanya Utailah. Ingin melamar Nabi, maharnya atau jujurnya 100 ekor unta. Luar biasa. Mengapa demikian? Karena Utailah tadi mengetahui bahwa di dalam diri Abdullah ada nur. Bahasa kita cahaya. Kelihatan nur. Cukup aja nak lahir itu begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi Abdullah memilih Aminah sebagai istri. Nah, lalu Abdullah ini setelah kawin dengan Siti Aminah, ingin mempergauli Aminah, ingin berhubungan dengan Aminah. Luar biasa. Abdullah dan Aminah mandi terlebih dahulu. Kemudian pakai minyak harum. Tidak sembarangan. Kalau kita jangan langsung mandi dulu, berminyak harum dulu. Mencontoh Abdullah, ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi Nabi itu adalah sebagaimana disebutkan dalam rawi riwayat Habsyi, disebutkan karena Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Itu ada 2, yaitu paling baik penciptaan. Ya tadi dilahirkan dari rahim Siti Aminah yang paling baik. Nabi itu adalah al-insan al-kamil. Bahasa kita manusia yang paling sempurna, manusia paripurna. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena khuluquhul Quran. Jadi sebagian akhlak Nabi adalah Al-Quran sedikit. Nah, mudah-mudahan kita juga awal mengamalkan isi Al-Quran sedikit. Nah, kenapa? Karena orang yang mengamalkan Al-Quran, istiqomah dalam hidup di dalam Al-Quran ada
ajaran sembahyang, ajaran puasa dan lain sebagainya. Ketika orang itu mengamalkan istiqomah walaupun sedikit-sedikit. Tapi kalau kita menjauhi kewajiban sedikit-sedikit, nang sunnah sedikit-sedikit, karena kalau kayak orang alim, karena kayak kalau ulama nang luar biasa ibadahnya. Tapi kalau menjauhi dengan istiqomah, maka nanti dimudahkan di dalam sakaratul maut. Sakarat ini artinya bahasa Arab, sakarat ini artinya sudah dalam keadaan mau meninggal dunia sudah orang yang sakarat. Nanti kalau istiqomah dalam beribadah itu dimudahkan Allah dalam sakaratul maut. Maka bapak dan ibu, adik-adik sekalian, di dalam sakaratul maut itu orang ini kada kau merasakan apa-apa lagi. Kada kau merasakan apa-apa lagi kecuali dua yang dapat dirasakan, yaitu hawa masih merekam atau mendengar orang yang membacakan Al-Quran di hadapan sini. Maka Nabi menganjurkan iqra'us surat Yasin ala mautakum, bacakan surah Yasin baik orang yang mau meninggal atau sudah meninggal dunia. Karena orang sekarang masih hawa merekam. Nah, jadi bagus bacakan surah Yasin dan ayat Al-Quran dan lain-lain. Bagus dibacakan. Yang kedua, orang sakaratul maut itu masih kawa ditalkinakan dengan lafaz la ilaha illallah, kawa merekam masih. Nah, maka Nabi bersabda, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa, kata Nabi, di akhir hidupnya sakaratul maut kau mengucap la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Nah, Bapak dan adik, Ibu dan adik-adik sekalian, ternyata orang yang mengucap la ilaha illallah ini di dalam penelitian diteliti di rumah sakit, Bapak Ibu sekalian. Orang anak sekarang, orang anak meninggal itu 100 orang diteliti, ternyata 10 orang aja tak pasti mengucap la ilaha illallah. Nah, ini patut kita renungkan ini. Nah, bila kau mengucap tadi dakhala al-jannah, masuk surga, kita sulit mengucapnya. Nah, nyaman itu kita dengar di sini turun. Wah, nyaman kita dengar ucapkan la ilaha illallah, kita nyaman benar aja. Ini di sini turun. Tapi kenyataannya tadi 100 orang, 1 orang aja yang pasif menyambat la ilaha illallah. Oleh sebab itu kita selalu introspeksi diri, selalu kita bermuhasabah, selalu mengingat-ingat. Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, di dalam peristiwa Isra Mi'raj memang ini adalah hiburan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di dalam sejarah, memang ketika sebelum diisrakan Nabi mengalami duka cita yang sangat mendalam. Nah, Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian tentu pernah mengakui, kita mengulang-ulang saja, bahwa ada 2 orang yang meninggal dunia, yaitu adalah istri beliau sendiri yang sangat dicintai oleh beliau, yaitu Siti Khadijah. Mengapa beliau sangat cinta? Karena seluruh harta Siti Khadijah rela dikorbankan untuk dakwah Nabi. Yang kedua, kenapa cinta Nabi itu sangat bersangkutan kepada Siti Khadijah? Karena anak-anak dari istri Nabi itu hampir semuanya dilahirkan oleh Siti Khadijah, kecuali 1 orang dilahirkan daripada rahim Maria Al-Qibtiyah, seorang hamba sahaya. Nah, kemudian yang kedua, meninggalnya paman beliau Abu Thalib ini luar biasa juga kesedihannya, luar biasa. Mengapa demikian? Abu Thalib lah, karena seorang tokoh berpengaruh di suku Quraisy, lalu orang takutan menghalang-halangi Nabi berdakwah, bukan. Anda berdakwah, Nabi ada yang melawan akal, yaitu Abu Thalib. Setelah Abu Thalib wafatnya ini perselisihan di dalam kitab sirat atau perjalanan Nabi itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang mengatakan dalam riwayat Abu Thalib ini meninggal mengucapkan la ilaha illallah tapi di dalam hati. Karena waktu itu ketika Abu Thalib mau meninggal, Nabi ada, guguran Abu Lahab, Abu Jahal ada juga. Biar guguran Abu Lahab, Abu Jahal,
kelebihan sifat itu patung lata, patung uzza. Nah, lalu jar Nabi, wahai paman ulun, bacakan la ilaha illallah. Jadi ada dua nih. Lalu orang menilai bahwa Abu Talib itu mengucapkan la ilaha illallah di dalam hati. Di dalam hati. Mengapa demikian? Orang menganggap tidak mungkin Abu Talib ini meninggal tidak dalam keadaan beragama Islam. Pertama adalah Abu Talib ini orang nan melindungi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis Nabi ada disebutkan, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Jar Nabi, aku dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan meregangkan di antara keduanya. Lalu orang menafsirkan bahwa orang memelihara anak yatim ini Abu Talib. Nah, karena Nabi pada waktu itu dipelihara dalam keadaan yatim piatu lagi. Abah meninggal, mama meninggal, kedua meninggal. Nah, jadi yang memelihara adalah Abu Talib. Nah, jadi Nabi sedih, luar biasa kesedihan Nabi. Nah, lalu karena tidak ada lagi yang melindungi, maka orang yang tidak suka lawan Nabi maka mengganggu Nabi. Bila Nabi sembahyang di masjid, maka pundak beliau ini diandaki kotoran atau tahi kambing. Dari pelataran Nabi dalam riwayat itu setiap hari diandaki tahi, luar biasa. Namun kita lah begana di komplek atau di gang hanya begana diandaki orang sudah bangkai tikus macam-macam. Besoknya pulang